hadir. Kalau impian Gigi itu sebetulnya dari dulu sederhana nih, bahwa udah pernah juga kita lakukan juga dulu di Jogja 11 Januari konsep tahun 2008 beberapa tahun juga. Sebenarnya kita tuh sederhana gitu. Kita bisa bertahan sampai 29 tahun itu persentase tahun yang terlama gitu, itu dipertahankan oleh 4 personil ini gitu. Jadi justru kita sederhana, justru kita tuh pengennya konsep berempat aja gitu. Benar-benar berempat, tapi orang kita bisa menaklukkan ribuan orang saat itu gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau dari Neutron pengen ada kolaborasi dengan A, B, C, it's okay gitu. Tapi sebetulnya itu dari dulu justru dengan berempat itu kita bisa mengadakan sebuah show yang justru orang tuh pas balik ke rumah masing-masing menjadi pembicaraan gitu. Didukung dengan yang tadi Surya bilang gitu, dengan stage yang 360, terus LED, terus sound dan sebagainya dan kejutan-kejutan lain gitu. Yang lo bilang tadi Henry drumnya muter kayak Otley Crew gitu ya, mungkin aja terjadi gitu. Jadi itu sih sebenarnya simple aja. Tapi mudah-mudahan kan nggak tahu nih, kan masih berjalan rada cukup lama. Ide-ide muncul akan sangat bisa sekali apa itu. Dan ini mungkin kan road to 30 tahun ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya Gigi yang Maret sekarang tuh 29 tahun. Jadi saya tegaskan tidak mungkin 5 kota. 30 tahun itu baru tahun depan, berarti akan lebih panjang ya. Oke. Ya minimal 30 kota. Ya kan seperti ulang tahun ya. Kalau 5 kota berarti ulang tahun kelima loh. 5 tahun Hendy megang sebagai manajer ya. Oh iya, baru 2 tahun. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi, teman-teman? Teman-teman yang lain. Bujana mungkin? Oh, soal ini, saya penasaran dengan Bujana. Tadi itu saya sempat nanya pas pada sampai situ, dia orang paling lama kan? Dia orang paling lama Thomas. Dari 14 album full recording, terus total ada 24 album dengan kompilasi. Itu mereka tadi berdebat berapa jumlah lagu yang pernah mereka ciptakan, dan belum 200 kan nggak nyampe, 246, 200. Habis respon lagi WA dihitung masing-masing. Jadi mereka sendiri nggak tahu berapa jumlah total lagu yang diciptakan. Kalau menurut Bujana sendiri berapa dari 200 ya, sekian gitu? Albumnya kan sekitar 26 ya kalau nggak salah. Ya, terus kompilasi. Ya kan ada yang pengulangan, berarti sekitar itulah 250 dan sekitar itulah hasilnya. Nggak bisa tahu persis juga karena ada kayak di album 1, di album 2, di album 3 dibawakan lagi dengan versi akustik. Itu kan berkurang lagi. Terus ada beberapa pengulangan juga di album. Iya, di Brownies ada yang pengulangan juga. Jadi makanya tadi alhamdulillah kita baru dapat transferan dari MK, jadi saya 2M, Thomas 1,7M. Royaltinya gede gitu ya. Amin. Om Bud, nanya soal lagu lagi. Jadi langsung tulis aja 2M. Nanya soal lagu tadi. Pemilihan setlist nih, pemilihan setlist dari tur 5 kota untuk 30 tahun Gigi ini akan seperti apa nih? Acak atau misalkan setiap kota setlistnya sama, atau ada lagu-lagu unik yang belum pernah dibawakan gitu? Pertanyaannya justru dengan respon ini kita pengen dapat masukan lagu apa yang, karena kalau kami yang memilih itu terus pastinya itu terus, tapi iya nanti kadang-kadang atau bukan itu terus nggak enak buat penonton juga. Jadi gimana caranya kita nyaman, penonton juga suka. Nah, berarti dari respon ini mungkin ada masukan monggo gitu. Mas Randy, ini jadi kepikiran nih, boleh nggak kita bikin quiz ke teman-teman media sekarang, bikin aja setlist lagu Gigi yang wishlist mereka. Ada yang hafal. Kan ada internet, tinggal googling. Ada juga sekarang masuk ke streaming service ada lagu paling top, ya nggak? Boleh ditulis di musim katanya. Anak band jadi manajer ya. Ada Sheila Seven, dia lebih gede. Manajernya Dewa Dani kan. Hendy, ini gimana sih sekarang dengan mengatur ritme segala macam yang akhirnya dipercaya untuk megang Gigi dan mengatur untuk tur 5 kota ini? Kan tadi sudah ada bocoran jadwalnya susah nih, ribet nih banget. Ya kan, seperti apa sih?
Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya sih manajer di gigi itu ya tidak berempat sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin kalau deal atau segala macam empat-empatnya gitu kan, nggak mungkin. Dan akhirnya sepakat untuk ya udah monggo diwakilkan gitu ya, diwakilkan. Dan kebetulan juga dari zaman almarhum Baron megang, banyak yang terlibat di manajemen tuh sebenarnya saya. Jadi ya udah estafet itu akhirnya diteruskan. Terus saya juga nggak sendiri, dibantu ada Ari ini wakil. Terus ya ada juga di bagian keuangan segala macamnya. Jadi sebenarnya secara sistem kita sudah bisa berjalan dengan baik. Tinggal ini loh, manajer itu kan sebenarnya yang dinamakan manajer itu kan antara internal dan eksternalnya kan gitu. Itu yang jembatan itu yang harus ya dijaga gitu. Karena di saat COVID era kemarin dan ya kita tidak pernah tahu bahwa ditinggalkan oleh almarhum Baron gitu. Wah, gimana nih? Siapa gitu. Itu yang akhirnya kita pernah mencoba untuk mencobalah orang luar gitu dari kita gitu loh. Ternyata ada pemikiran yang nggak sepaham juga sama kita, nggak sevisi dan segala macam. Itu yang akhirnya membuat ya udahlah, kenapa nggak dari playernya aja gitu untuk jadi ya alhamdulillah bisa berjalan hampir 2 tahun ya, dan alhamdulillah juga menjalani event dan udah berjalan dengan baik dan sistemnya juga udah jalan. Tinggal sebenarnya intinya sekarang itu visinya sih dari gigi sih sebenarnya gimana gigi itu adalah milik giginya sendiri gitu. Jadi dari gigi untuk gigi. Iya, jadi ya sekali gigi yang milik yang sekarang berempat gitu. Asli banget ya. Oh gitu. Tapi emang itu yang terpenting sih, karena kalau gigi cuma brandnya doang, tapi gigi itu ternyata dimiliki oleh orang lain juga mungkin itu yang sangat bahaya kan. Karena gigi ya adalah milik gigi sendiri. Makanya segala sesuatu kalau dulu mungkin Ujana atau Arman atau Thomas gak pernah tahu dalamnya gitu mungkin ya, atau gak pernah tahu detailnya. Sekarang emang harus tahu detailnya dan harus diputuskan bareng-bareng dengan situasi, dengan ada ide ini, ada tanggapan ini, segala macam itu kita rangkum, kita jadi oke, ini kayaknya yang jadi yang terbaik buat kita putuskan gitu. Jadi yang benar-benar berasal sekarang ya gigi memutuskannya adalah gigi sendiri. Kayaknya grupnya rame gitu ya. Oh rame banget. Mau dong sekarang sehari aja jadi admin. Ya jadi masalah Java, Kak segala macam atau yang ngurus gini memang alhamdulillah udah bisa berjalan-jalan baik. Oke, siap. Nah, kalau kemudian Future Life akhirnya berhasil kontak gigi segala macam di tengah padatnya jadwalku dan masing-masing gitu. Itu 3 tahun lalu kan, dari 3 tahun lalu kan ya. Nah, itu yang membuat teman-teman gigi yakin dengan Future Life berbuat 30 anniversary ini apa? Kang Thomas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih lihat keseriusan dari mereka itu pas beberapa kali manggung mereka datang gitu. Sebelumnya yang mereka ngobrol sama almarhum memang cuman almarhum sounding doang bahwa ini ada yang ngajak tour gini, tapi nggak sempat ngobrol sampai lanjut ya. Tapi pas kemarin yang setelah COVID reda tuh mereka ada beberapa kali datang, terus bener-bener terlihat niatnya sih kalau buat gigi gitu. Maksudnya kan banyak banget kan yang tiba-tiba di backstage gua bikinin ini atau gua bikinin itu gitu, tapi nggak berlanjut. Kalau ini mereka hampir 3 kali datang ke acara gigi dan ngobrol untuk dilanjutkan rencana yang dulu sama almarhum gini, terus
ketemu siang gitu, terus benar-benar meeting seperti itu. Jadi buat kami ini bukan basa-basi gitu, jadi untuk benar-benar mewujudin yang Gigi mau, ternyata ada tawaran